Ambil darahnya itu, ini namanya cek kualitas darah. Jadi cek kualitas darah ini dimana kita melihat bentuk darah kita secara langsung seperti apa. Nah biasanya kalau di lab itu mungkin ibu dan bapak hanya melihat dari segi angka, contoh kolesterolnya 200 dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat sampah dalam darah kita secara langsung itu kita bisa mengetahui gitu. Dan kelebihannya dari cek kualitas darah ini sebelum penyakit kelihatan di lab, di sini kita sudah tahu. Jadi istilahnya lebih ke arah pencegahan. Ya karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah untuk kualitas darah sendiri ini kan yang merah ini darah merah ibu. Yang merah-merah ini. Nah seharusnya kualitas darah yang bagus, yang normal itu ada di nomor 1. Jadi bentuknya ini harus terurai, jadi bulat-bulat ya, karena fungsi dari sel darah merah ini untuk membuat oksigen, mineral dan lain sebagainya ke seluruh tubuh. Makanya darah kita harus terurai, terpisah. Nah kalau misalkan ibu ini kan masuknya kekentalan darah serius, di mana lemak di dalam darahnya terlalu banyak. Nah lemak di dalam darah ini asalnya banyak faktornya Bu, dari pola makan atau olahraganya seperti apa, tidurnya seperti apa. Nah itu yang mempengaruhi kualitas darah kita. Nah kemudian ini ada hitam-hitam ya Bu. Nah ini disebabkan karena radikal bebas. Radikal bebas itu mungkin dari udara yang tidak sehat atau selalu handphone, alat elektronik dan lain sebagainya dari radiasi, laptop mungkin Bu gitu. Karena kan sehari kita berhadapan dengan ion positif ya Bu ya, dari alat elektronik, AC, kipas angin dan lain sebagainya. Nah itu kalau sudah di dalam darah seperti ini namanya radikal bebas dan disebutnya juga racun di dalam darah. Nah ini yang menyerang imunitas tubuh kita. Kalau terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh kita bisa memicu kanker Bu, hati-hati seperti itu. Nah ibu dari kondisi di dalam darahnya juga kan ini terlalu nempel ya, lemak darahnya banyak. Nah ini takutnya juga bisa memicu kolesterol, hipertensi. Jadi hati-hati. Nah kalau sudah seperti ini di dalam darah, ibu mau makan yang bergizi, mau minum suplemen yang bagus, hubungan semahal apapun dia tidak akan bisa gitu, karena sifatnya kan sudah mengeras di dalam darah. Nah nanti kita perkenalkan sebuah alat namanya alat PMD. Nanti ibu coba di terapi, nanti setelah di terapi kita lihat hasilnya seperti itu. Nah nanti di sebelah sini ya Bu, saya lihat juga ada yang namanya kolesterol kristal. Nah saya tunjukin ya. Nah yang ini Bu calon dari asam urat. Kalau ibu sering makan kacang-kacangan itu udah harus kurangi seperti itu. Jadi bibitnya sudah ada nih Bu, jadilah kan lebih enak mencegah ya Bu ya gitu. Kalau misalkan ibu suka ada kram ini nggak, kesemutan gitu, kram kesemutan ya? Iya. Nah kesemutan itu kan terjadi karena peredaran darah yang tidak lancar seperti itu. Nah ini kan ibu bisa lihat darahnya ibu kan agak sedikit kental ini dalam arti lemak darahnya banyak sehingga peredaran darah juga tidak lancar, makanya suka kesemutan seperti itu, jadi gampang capek. Dan di sini juga ibu juga harus jaga dari pola makan yang manis-manis gitu. Mungkin ibu sering makan yang manis-manis, nah itu udah harus kurangi karena dilihat dari bentuk darahnya ibu udah mulai ada bibit dari diabetes gitu. Sudah ada ya, jadi memang kelihatan ya, walaupun ibu nggak bilang tapi dilihat dari bentuk darah itu udah kelihatan. Nah di sini tuh kita ada perbaikan kualitas darah Bu. Nah dengan terapi itu jadi bentuk sel darah merah yang bisa memicu diabetes, apalagi yang sudah diabetes itu bisa diperbaiki gitu. Iya ada hitam-hitamnya kayak. Kalau yang sebelah sini sih masih dikatakan nggak terlalu parah ya Bu ya, tapi ini kan di sini udah kolesterol, asam urat, terus tadi radikal bebasnya juga. Jadi kalau ini dia yang bahaya tuh ini nih Bu. Jadi iya dari radikal bebasnya itu. Nah, sekarang ibu boleh cobakan alat terapinya nanti kita lihat hasilnya ya. Oke.